Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap kali setelah Lebaran yang biasa disebut sebagai arus balik, Gubernur DKI Jaya atau Gubernur Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini seringkali disibukkan dengan para pendatang baru. Meskipun berkali-kali ditegaskan oleh Presiden bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk tinggal dimanapun. Tetapi gubernur selalu menekankan pada memang siapapun boleh tinggal, khususnya di ibu kota negara Republik Indonesia ini. Hanya persoalannya perlu beberapa persyaratan seperti surat-surat yang lengkap. Kalau mau pindah ada surat jalan, ada surat pindah. Lalu perlu ada tempat tinggal yang tetap. Perlu juga ada pekerjaan yang tetap. Sebab kalau tidak akan menambah beban bagi ibu kota yang memang sudah cukup crowded ini. Karena dianggap kalau mau hanya menjadi pendatang yang menimbulkan masalah, maka jangan datang. Tapi kalau mau menjadi pendatang yang memang menetap, yang memang tinggal, dan mau turut membangun ibu kota negara, maka itu akan menjadi pendatang yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik kita membahas tentang pendatang ini, karena Alkitab menekankan bahwa kita di muka bumi ini hanya pendatang. Kenapa? Karena Alkitab tekankan buat kita berasal dari sorga, kita diselamatkan oleh anugerah, kita dipenuhi dengan kuasa, kita diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kita ditempatkan kembali di muka bumi ini untuk menjadi pendatang-pendatang. Tapi jangan sampai kita akhirnya menjadi pendatang yang membawa masalah. Jangan sampai kita justru menjadi pendatang yang akhirnya terpengaruh dengan dunia ini. Tapi biarlah setiap kita menjadi pendatang-pendatang atau menjadi orang asing di muka bumi ini, tetapi yang membawa terang, yang membawa damai, dan akhirnya membawa dunia ini kembali kepada terang yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keberadaan kita di muka bumi ini sebagai seorang pendatang. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa dunia bukan asal kita dan dunia bukan tujuan kita. Berarti kalau saya pakai istilah keseharian hari-hari ini, dunia hanya tempat transit. Kita sebetulnya berasal dari sorga, dan sudah terlampau lama kita hidup dalam dosa dan tinggal dalam dunia ini. Lalu Kristus menyelamatkan kita, dan Kristus mengembalikan kita ke dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Kristus nampak. Haleluya. Nah, dalam pembahasan kita tentang pendatang ini, kita sedang mempelajari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya, perhatikan baik, sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah bukan profesi, tapi adalah cara hidup. Makanya Alkitab berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan ini mengandung makna yang sangat dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita bukan hanya penduduk muka bumi ini, kita bukan hanya umat di muka bumi ini, tetapi Alkitab tegaskan keberadaan kita sebagai pendatang, sebagai perantau. Nah, pelajaran apa yang bisa kita terima? Yang pertama kita pelajari bahwa kita disebut pendatang karena kewarganegaraan kita ada di sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini tadinya adalah warga negara neraka. Mungkin saudara menatap saya lewat program ini dan berkata, "Loh pendeta, apa maksudnya pendeta?" Loh, saya perlu tegaskan, Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Jadi waktu kita hidup dalam dosa, pada saat yang bersamaan kita direbut oleh setan untuk menjadi warga kerajaan neraka. Makanya Alkitab tegas bilang, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu sebabnya Paulus bilang, ketika aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Kenapa? Karena kita warga neraka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, makanya darah harus tertumpah, makanya kita harus ditebus. Karena ini bukan soal sekedar agama, tapi ini soal pindah status dari kewargaan kita yang ada di neraka. Sekarang Kristus menebus kita menjadi warga kerajaan sorga. Makanya Alkitab berkata, barang siapa yang menerimanya, diberikannya kuasa untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita diadopsi, kita diterima, supaya akhirnya kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah, tetapi lokasi hidup kita masih ada di dunia. Nah, karena itu Alkitab berkata, kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya kewarganegaraan di sorga. Nah, menyadari bahwa kewarganegaraan kita di sorga, berarti kita harus menyadari bahwa ada misi kita hidup. Ada tugas yang Tuhan percayakan. Misi kita untuk apa? Untuk bawa damai, untuk bawa terang, untuk menjadi saksi Kristus, supaya lewat hidup kita orang boleh mengalami damai, boleh mengalami terang, dan boleh mengalami kepastian sorga yang diberikan oleh Kristus lewat darah yang tertumpah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, bahwa kita disebut pendatang karena kewarganegaraan kita ada di sorga. Nah, karena itu sebagai pendatang kita punya tugas. Sebagai pendatang kita harus kerja keras. Sebagai pendatang kita jangan terikat dengan dunia ini, karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita ada di dunia ini sebagai saksi Allah untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini, bagi negara ini, bagi dunia ini, sehingga damai Kristus, terang Kristus, dan sejahtera yang Kristus persembahkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya pelajari pelajaran apa yang bisa kita terima di sini tentang pendatang dan perantau, bahwa kita disebut pendatang dan perantau karena itu ada tuntutan. Jadi kita disebut pendatang dan perantau karena memang ada tugas yang diberikan, ada misi yang diberikan. Seperti saya bilang tadi, loh, kalau kewarganegaraan kita di sorga, berarti kan ada alasan kenapa kita ditempatkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Kita ditempatkan di muka bumi bukan untuk menikmati segala sesuatu yang duniawi. Kita ditempatkan bukan supaya jadi orang sekaya-kayanya, ya. Kalau kita bilang, Tuhan kenapa saya udah ini, Tuhan kok saya nggak kaya gitu. Kalau saya udah ini, Tuhan kenapa pangkat dan kedudukan saya nggak tinggi, loh. Apapun yang Tuhan percayakan buat saudara,
itu adalah tugas. Kalau saudara diberikan berkat, itu adalah tugas. Supaya lewat berkat itu saudara memberkati orang lain. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan pangkat yang baik, itu adalah tugas. Karena dengan pangkat itu saudara harus berbuat sesuatu bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang apa tugas kita? Di sini ada beberapa hal yang penting dijelaskan. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-12, dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Jadi yang pertama, tugas kita adalah hidup dengan baik. Jadi kalau saudara suami, saudara jadi suami yang baik. Kalau saudara istri, istri yang baik. Kalau saudara ayah, ayah yang baik. Kalau saudara ibu, ibu yang baik. Kalau saudara orang muda, jadi orang muda yang baik. Kalau saudara jadi pedagang, pedagang yang baik. Kalau saudara jadi pemimpin, pemimpin yang baik. Kenapa? Karena itu tugas yang Tuhan percayakan. Kita kan sebagai pendatang. Jangan jadi orang yang kasar. Jangan jadi orang yang terpengaruh dengan duniawi. Jangan hidup dengan berzina. Kita harus hidup sebagai orang yang apa? Baik. Yang kedua, saya pelajari ayat yang ke-13, dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya. Berarti yang kedua, kita harus tunduk pada Allah. Karena kalau kita nggak tunduk pada Allah, kita pun nggak akan tunduk pada apapun. Tapi kalau kita tunduk pada Allah, kita menghormati orang lain. Kita tunduk pada Allah, kita menghargai orang di sekitar kita. Kita tunduk pada Allah, kasih Kristus memancar lewat hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada tuntutan buat kita untuk hidup baik, untuk tunduk pada Allah. Yang ketiga, coba lihat pada ayat yang ke-16, dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jadi yang ketiga, kita mau tekankan buat kita, apa tugas kita, apa tuntutan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Alkitab berkata jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Artinya kita nggak mau diperhamba lagi oleh segala kesenangan duniawi, segala tawaran-tawaran dosa. Kita mau hidup merdeka karena Kristus memberi kemerdekaan itu. Dan yang keempat, apa tanggung jawab kita, apa tugas yang dipercayakan, apa misi yang Tuhan berikan, apa tuntutan yang Tuhan berikan. Coba lihat ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 dikatakan hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berarti yang keempat, hormatilah semua orang. Artinya kita mau jadi berkat, artinya kita mau jadi saksi, kita mau belajar menerima kekurangan orang lain. Kadang-kadang persoalan kita selalu menuntut orang lain, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita paksa orang lain seperti apa yang kita harapkan. Kita kecewa dan akhirnya hidup kita nggak jadi berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadi ingat ya, yang pertama kita disebut pendatang karena keluarga negara kita ada di sorga. Yang kedua, kita disebut pendatang karena ada tugas buat kita, yaitu tugas untuk hidup yang baik, untuk tunduk pada Allah, untuk hidup sebagai orang merdeka dan menghormati, menjadi alat Tuhan buat semua orang. Dan yang ketiga, kita disebut pendatang untuk sementara. Artinya untuk sementara kita disebut pendatang. Tetapi ketika kita berjumpa Kristus muka dengan muka dan dia berkata kepada kita, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia, kita bukan pendatang lagi. Di situ kita adalah warga kerajaan Allah. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kami tahu tidak pernah Tuhan gagal, selalu yang terbaik Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.